Seperti tak ada kapok-kapoknya, setelah tertangkap karena pernah terjerumus penyalahgunaan narkotika, kini aktor muda ternama Jeff Smith kembali tertangkap pada tanggal 8 Desember oleh pihak kepolisian karena telah terciduk dan diduga menggunakan narkotika jenis LSD atau lysergic acid diethylamide di kediamannya yang bertempat di Depok, Jawa Barat. Terkait barang bukti yang telah dikumpulkan, pihak kepolisian pun akhirnya buka suara lewat konferensi pers dan turut mengungkapkan jika pihaknya telah mengamankan barang bukti LSD berjumlah 2 buah yang dipegang oleh Jeff Smith. Pak Wadir Narkoba Polda Metro dengan para kasubdit dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan penangkapan seorang pria ya bernama Jeff Smith. Jadi yang bersangkutan kemarin tanggal 8 Desember 2021 ya, tepatnya pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat ditangkap ya di Jalan Kelapa Blok G4 nomor 11 Depok. Ini di rumah ya, tertangkap yang bersangkutan ini menggunakan ya narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan dipesan oleh yang bersangkutan ini sebanyak 50, kemudian dihabiskan, kemudian pada saat diamankan menggunakan dan tersisa 2 LSD ya. Ini jenis LSD seperti yang saya sampaikan tadi, narkotika ini tergolong jenis baru. Ini cara pemakaiannya ditempelkan di lidah ya, kemudian dampak yang ditimbulkan ya sama dengan penggunaan narkotika yang lain ya, halusinasi dan sebagainya. Tentu ini adalah narkotika yang sangat berbahaya sehingga dimasukkan kategori dalam narkotika golongan 1. Yang bersangkutan ditangkap di rumahnya pada saat itu menggunakan sendiri ya, menggunakan sendiri. Artinya tidak ada teman lain yang menggunakan. Kemudian saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan jaringan, pemasok dan sebagainya. Terkait dengan hukuman nanti itu kan kaitannya dengan aturan hukum yang berlaku kita terapkan nanti ya. Artinya kalau yang baru keluar tentunya nanti dalam putusan hakim tentunya akan menjadi pertimbangan dalam rangka memberikan putusan yang mungkin bisa memberatkan begitu ya. Yang jelas undang-undang yang digunakan adalah undang-undang narkotika ya nomor 35 tahun 2009. Yang bersangkutan mendapatkannya melalui online, tetapi ini ada jaringan pemasok ya, tentunya ini yang masih dikejar oleh para penyidik di lapangan ya, sehingga belum bisa disampaikan sekarang ya siapa pemasok, tetapi yang jelas tidak berhenti di Jeff Smith ini ya. Kita akan memburu sampai dengan para pengedar ya, karena narkotika ini sangat berbahaya sekali. Baru saja bebas dari permasalahan hukum akibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kini aktor tampan Jeff Smith harus kembali bertanggung jawab atas ulahnya yang mana diduga kembali mengkonsumsi barang terlarang dan membuatnya kembali harus merasakan dinginnya jeruji besi. Dan terkait alasan yang telah diungkapkan oleh Jeff Smith, pihak kepolisian pun mengungkapkan jika aktor berusia 23 tahun itu mengaku menggunakan barang haram itu untuk mengurangi rasa lelah, mengingat profesinya saat ini adalah seorang aktor. Ya, ini alasan penggunaan yang bersangkutan ya, alasannya ya karena sebagai artis sinetron ya, agar tidak capek ya, kemudian agar fokus katanya dalam pekerjaannya ya, seperti itu alasannya. Padahal kalau kita tahu ini halusinasi yang ditimbulkan. Bersangkutan kalau mengenal narkotika ini kan beberapa saat yang lalu juga pernah dilakukan penangkapan, bahkan sudah menjalani proses hukum kan. Walaupun jenisnya pada saat itu adalah ganja. Ya, sekarang yang bersangkutan ya menggunakan jenis LSD. Ini sedang kita dalami ya, dari mana yang bersangkutan mendapatkan pengetahuan terkait dengan narkotika jenis baru LSD ini, termasuk juga bagaimana bisa terhubung ya dengan jaringan
penyalur ataupun pemasok ya, sehingga bisa menggunakan pemesanan secara online. Ini nanti masih didalami ya. Mungkin satu lagi terakhir, tadi udah disampaikan pada saat ditangkap ya di Depok di rumahnya dalam penggunaan ya LSD ya, bahkan LSD yang dipesan ya itu 50 sebenarnya, dan ini sudah dihabiskan 48, kemudian tersisa 2 dan itu juga dalam keadaan mengkonsumsi. Jadi positif penggunaan narkoba dan juga barang buktinya juga ada yang diamankan. Itulah ya dia pemakaiannya nanti didalami ya, tetapi pengakuannya sementara ya dia memakai itu satu hari bisa 4 lembar ya, satu hari 4 lembar ya. Ya teman-teman hitung aja tuh 50 kalau satu hari 4 lembar berapa aja ya. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Lain dengan Jeff Smith yang saat ini kembali berurusan dengan narkotika. Kini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pun kembali jalani sidang untuk kedua kalinya setelah menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Dan usai jalani sidang untuk kedua kalinya, Waude Nur Zainab selaku kuasa hukum dari Nia dan Ardi pun ungkapkan jika kliennya hanya sebagai korban dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang telah menimpa keduanya. Cuma beda bulan saja yang mulia di sini. Nanti kami sampaikan dalam pledoi. Anggi, pegang aja ya, pegang itunya ya. Kasih jalan ya teman-teman ya. Kasih jalan ya. Nggak apa-apa, jalan aja jalan. Sambil jalan mundur teman-teman yuk. Ini Mas ya. Mohon doanya ya. Oh, angkat. Oh, angkat kota Jawa, saya mundur angkat. Sawah. Dorong lagi tangga. Stop. Thank you, makasih. Alhamdulillah hasil persidangan kan terang ya. Fakta persidangannya terang. Pengguna narkotika atau penyalahguna narkotika itu kan adalah korban. Self-victimizing victims. Dia korban buat dirinya sendiri yang dilakukan oleh dirinya dan dia mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga dia harus direhabilitasi. Sebagai pengguna itu setiap pengguna narkotika itu mestinya harusnya direhabilitasi. Tadi udah jelas, Pak ahli sudah menerangkan itu. Sudah lebih segar kan, seperti yang bilang kemarin-kemarin. Oke ya. Mungkin selanjutnya seperti apa Bu untuk agennya sendiri? Tinggal pemeriksaan beliau besok minggu depan. Menurut hasil asesmennya udah selesai ya, udah pulih gitu maksudnya. Ya tinggal kita tunggulah hasil putusan hakim, mudah-mudahan putusan hakim juga sama dengan harapan kita bahwa ini udah selesai karena sudah menjalani rehabilitasi. Nah, beliau itu adalah korban sebagaimana tadi disampaikan oleh ahli bahwa di dalam Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika itu pengguna atau penyalahguna itu posisinya sama, mereka adalah korban daripada narkotika itu sendiri gitu. Sehingga negara wajib hadir di sana. Negara wajib hadir untuk melindungi korban. Dalam hal ini dilakukanlah rehabilitasi. Tapi Jadi langkah yang diambil kepolisian Polres Jakarta Pusat saat itu untuk menyegerakan rehabilitasi itu adalah langkah yang sangat tepat. Dan ini kan berdasarkan hasil asesmen daripada BNN. Lengkap kok hasil asesmennya. Jadi tadi kan ahli sudah menerangkan ya bahwa pengguna narkotika itu normanya penyalahguna narkotika itu dia adalah korban yang harus direhabilitasi. Itu norma yang ada dalam undang-undang. Dan di beberapa negara juga sudah menempatkan mereka memang pengguna itu adalah korban. Jadi dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba bukan lagi ditempatkan sebagai pelaku kriminal gitu. Jadi suatu pendapat yang keliru jika kemudian menyamakan mereka pengguna narkoba
Penyalahguna narkoba sama dengan pengedar yang harus dihukum berat. Pengedar tuh mau kecil itu tetap aja harus dihukum gitu. Tetapi pengguna itu harus diobatin. Tugas negara dalam hal ini, negara harus hadir memberikan pengobatan di situ kepada mereka agar tidak ketagihan lagi. Karena sepanjang mereka ketagihan, nggak akan putus mata rantai peredaran narkotika. Tetap ada yang butuh. Jadi ketika mereka sudah tidak ketagihan lagi, sudah tidak menginginkan lagi, siapa yang membeli sih narkotika? Kan begitu. Sebenarnya itu sering diungkapkan sebenarnya oleh, tadi sudah dikutip juga pendapat dari Bapak Komjen Anang Iskandar ya, mantan ketua BNN, beliau menyampaikan hal itu kok. Jadi bagaimana memutus mata rantai pengedaran narkotika itu agar bagi pengguna, penyalahguna, siapapun dia harus direhabilitasi gitu.